اللقاني جميع أولي والصلحاء المذكر في كتاب ومن قربنية وصل ربي الروح جسد أبي حسن الله رب أبو حسن سيد محمد الحسن حبما خارجة من الحلوان وشريف حامد محمد فأن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية ابن حبان عن أبي هريرة إلى قوله وأما عذاب القبر فبعكس ما ذكر وأنه يضرب بمطارق من حديد ضربة يتطاير شررها في قبر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه وتبعث إليه أفاعي دهم كعناك الإبل يأخذن بأذنيه وبهامي قدميه فيقربنه حتى يلتقين في وسطه. Masih melanjutkan kita akan hadis dalam Sahih Ibn Hibban. Jadi kitab yang khusus Sahih itu banyak ya, tidak hanya Bukhari Muslim. Ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Khuzaimah, ada Al-Mustadrak punya Imam Abi Abdillah Al-Hakim, dan Sahih Ibn Jarud, banyak yang Sahih saja khusus itu banyak. Di antaranya di dalam Sahih Ibn Hibban dijelaskan bahwasanya adapun adab kubur itu kebalikan daripada nikmat kubur. Bahwasanya mayit yang mendapat nikmat kubur itu akan dipukul dengan palu-palu dari besi. Sekali pukul ya tatoyar syararuha, percikan apinya itu ya sama seperti orang mukul besi itu ada percikan apinya ya. Itu percikan apinya itu sampai menyeluruh di kuburnya itu. Sehingga dia berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh siapapun dan apapun yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mendengar teriakan ahli kubur. Hewan apapun itu, malaikat itu mendengar. Waduyyiqa alaihi kubruh, dan disempitkan kuburnya itu, didempetkan sampai gemertak yang namanya tulang rusuknya itu. Ya, sampai tulang rusuknya itu berbunyi semua. Dan dikirim kepada dia ular-ular berwarna hitam seperti lehernya unta, sebesar leher unta. Yang dia namanya ular banyak menggigit kedua telinganya dan kedua jari kakinya dan mengguntingnya, dimakan pelan-pelan sampai ular-ular itu ketemu di pertengahan. Artinya dimakan itu mulai
kedua telinga masing-masing satu ular dan kedua jari kaki masing-masing satu ular, dimakan pelan-pelan sampai ketemu di tengah-tengah badannya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, yusallitullah 'alal kafir fi qabrih 99 tininan. Allah mengirim untuk orang yang kafir di kuburnya itu 99 ular yang dia menggigitnya, mencabik-cabiknya sampai kapan? Sampai berdirinya hari kiamat. Tidak kelihatan, ularnya tidak kelihatan karena ini alam lain, ini alam barzah. Bahkan dikatakan dalam riwayat, seandainya satu ular itu ya menyembur di tanah ini, maka tanah itu tidak akan menumbuhkan rumputan lagi. Berarti sangat panas. Ya. Kemudian dikatakan, wa fi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kharaja dzata yaumin nisfan nahar. Pernah Nabi SAW itu ya keluar dalam suatu hari itu di pertengahan siang, yaitu keluar dari rumahnya menemui para sahabat dan beliau berseru, wa yunadi bi'ala sautih, dengan suara sekeras-kerasnya, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, ista'idu billah, minta perlindunganlah kalian kepada Allah, min adabil qabri, dari adab kubur. Karena Nabi itu ngerti ya, Nabi itu mengerti apa yang terjadi di alam kubur. Fa inna adabal qabri haq, karena adab kubur itu benar. Sehingga pernah Nabi SAW itu bersabda, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, pasti kalian akan sedikit ketawanya. Enggak ada ngakak-ngakak, itu enggak ada kalau kalian tahu seperti yang aku tahu. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian akan banyak nangisnya, banyak sedihnya. Kenapa? Karena kalian akan tahu yang akan hadapi ini berat. Yang akan kalian hadapi setelah wafat itu berat. Pasti kalian akan banyak nangis. Wala dhahabtum ila su'adat yadhkurunallah, dan sungguh kalian akan menyendiri di tempat-tempat terasing, tempat-tempat yang sepi untuk berzikir pada Allah sebagai persiapan dia untuk meninggal. Kalau mengerti. Karena itulah kadang-kadang ketidaktahuan itu bikin seseorang itu lupa kalau dia pasti meninggal dan pasti akan menghadapi yang Nabi sebutkan ini. Sehingga sering Nabi mengatakan, al-yauma khabar, hari ini hanya kabar saja. Wal ghadan mu'ayanah, besok langsung lihat. Sekarang ini cuma kabar saja, besok langsung lihat. Artinya apa? Tidak mungkin bohong ini. Dan kita beruntung ya, Nabi SAW itu ngasih kabar ini pada kita untuk kita bersiap-siap. Banyak dari kita itu persiapan untuk istilahnya bencana. Oh ini kalau rumah ini kena gempa kayak apa? Oh diasuransikan aja. Oh mobil saya ini kalau kecelakaan atau apa kayak apa ini? Biar enggak rugi. Oh asuransikan. Tapi enggak ada yang persiapan dengan kematian. Padahal itu sudah pasti. Robohnya rumah belum pasti. Sakitnya Anda pun ketika daftar BPJS hanya untuk biar murah ketika berobat, itu belum pasti juga. Tapi Anda sudah persiapan itu jauh-jauh hari. Tapi urusan kematian yang sudah pasti nggak ada persiapannya. Padahal ini sudah pasti. Gitu. Ini kalau bukan orang yang kurang cerdas, terus bagaimana lagi kita ngomongkan? Orang cerdas adalah, kata Nabi, al-kayyis man dana nafsah. Orang cerdas itu orang yang sering muhasabah dirinya, sering introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut,
dan dia banyak beramal untuk persiapan setelah kematian. Ini orang cerdas. Yang dia sudah yakin, bukan ragu lagi. Bukan yakin dia, habis gini meninggal pasti sudah. Dan apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan untuk orang lain. Siapa ahli waris? Yang kita bawa cuman amal. Sehingga Nabi itu sering bersabda, bersiap-siaplah di hari enggak manfaat harta kalian, atau banyaknya teman kalian, banyaknya masa enggak manfaat. Yang manfaat cuma dua. Yang manfaat atau yang berpengaruh itu cuma dua. Apa? Amal baik, amal buruk. Yang berpengaruh, amal baik untuk manfaat Anda, keburukan untuk bahaya Anda. Itu aja. Sehingga perbanyak amal baik, kurangi amal buruk. Karena dua itu yang punya pengaruh setelah wafat. Yang lainnya enggak ada, pengaruhnya enggak ada. Ya, sehingga dalam hal ini Nabi sampai-sampai ya, menyatakan itu, bersiap-siaplah, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur, karena adab kubur itu benar. Sehingga dalam hal ini orang-orang ya yang mereka mengingkari adanya adab kubur ini masuk kepada akidah melenceng dari yang benar. Termasuk keyakinan yang melenceng kalau dia ini nggak percaya adab kubur itu. Apalagi saya menganggap yang sudah mati biar kayak bangkai. Tidak seperti itu. Kematian itu awal daripada fase lain yang namanya alam barzah. Kemudian madghfatul qabr, apa yang dimaksud dengan himpitan kubur itu? Huwa yaitu iltiqa'u hafatai, dempetnya dua sisi kubur. Ini secara alam barzah ya. Kalau di alam kita nggak kelihatan, Pak. Dempetnya ini nggak kelihatan. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang mau ngetes betulkah malaikat itu datang, dia dikubur hidup-hidup. Nggak mungkin. Karena dia masih hidup, masih alam dunia. Meninggal dulu, bukan dikubur ya, meninggal dulu baru dia pindah alam. Dan nggak perlu dikubur. Untuk mendapatkan kedatangan malaikat itu nggak perlu dikubur. Yang penting meninggal dia sudah masuk alam barzah. Mau meninggalnya kayak apapun pasti itu namanya masuk kubur. Bukan berarti dipendam, tidak. Ini dikatakan arti himpitan kubur itu mendempetnya ya. Itu dua sisi kubur ya, menekan daripada mayit tadi sampai berbunyi yang namanya rusuknya itu, saking rapatnya. Wala yanju minha ahadun, dan enggak ada yang selamat daripada himpitan ini. Kafiron au mu'minan, mau itu orang kafir atau beriman, kena semua. Soleh au toleh, yang soleh atau yang bejat kena semua. Ini yang repot ini, Pak. Yang soleh atau enggak soleh kena semua itu himpitan. Ya, hanya saja untuk orang beriman itu himpitan tersebut adalah pelebur dosa sisa-sisa dia. Pelebur dosa sisa-sisa dia, masih ada dosa, dihimpit untuk dihabiskan. Adapun untuk orang kafir sebagai adab. Orang kafir sebagai adab. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmadnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau Nabi SAW bersabda, Inna lil qabri dhawtah, sesungguhnya di dalam kubur itu ada terdapat himpitan. Lau kana ahadun najia, seandainya ada yang selamat daripada himpitan itu, kata Nabi. Najah Sa'ad bin Mu'ad, yang harusnya berhak selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk 10 sahabat yang waktu hidup diberitahu oleh Nabi beliau ahli surga. Kumpul gini di masjid. Nabi bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, satu-satu sampai 10. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad.
Yang mana ketika beliau meninggal itu kata Nabi irtajjal arsyu bimauti Sa'ad. Arsy bergoncang gembira karena menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Yang seperti ini loh kata Nabi tetap kena himpitan. Ya apa kayak kita, Pak. Kan kata di sini disebutkan oleh muallif mau kafir kena semua. Yang soleh yang enggak soleh kena semua. Itu himpitan kubur. Disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda ad-dhammah fil qabri kafaratun likulli mu'min likulli dhanbin baki alaih lam yufarlu. Himpitan di dalam kubur itu sebagai penebus untuk setiap mukmin akan setiap dosanya yang belum diampuni. Karena ada orang belum sempat tobat wafat. Orang makanya itu tidak diwajibkan, bukan sunnah. Wajib taubat itu segera. Tidak boleh nunda nanti malam aja taubat, tidak boleh. Apalagi nanti aja kalau sudah tua baru taubat. Wajib setiap hari itu dia taubat. Wajib. Kenapa? Karena nggak tahu kapan datang Israil. Nah, ketika masih ada sisa-sisa dia dosa itu bisa lebur dengan dia dihimpit oleh kubur tadi. Wala yanju minha ilal anbiya, dan tidak ada yang selamat dari himpitan kubur itu kecuali para nabi. Ini kata Nabi, kata Rasulullah SAW. Wa illa Fatimah binti Asad. Allah. Dan pengecualian juga Fatimah binti Asad. Siapa beliau? Beliau itu yang mengurus Nabi mulai kecil. Istri Abu Thalib. Ibunya Ali bin Abi Thalib. Yang mana ketika meninggal Nabi langsung yang turun ke kuburnya untuk menurunkan beliau dan mendoakannya. Itu langsung Nabi yang turun. Makanya Nabi mengatakan kecuali ini enggak. Asad enggak kena. Itu yang ngasuh Nabi mulai kecil. Setelah wafatnya sang kakek umur 8 tahun, yang ngasuh Nabi itu beliau, Fatimah binti Asad. Jadi anaknya itu paling banyak daripada putra-putra Abdul Muthalib, yang paling banyak anaknya itu Abu Thalib. Tapi justru Nabi dititipkan ke situ. Ya, bukan ke yang lain, sahabat Abbas, sahabat yang lain Aqil, enggak, tapi ke sini. Ya. Wa illa ini. Dan kecuali juga ada pengecualian nih yang bisa kita raih nih. Man qara'a suratal Ikhlas fi maradi mautih. Orang yang membaca surah Ikhlas di sakit yang waktu itu dia wafat. Ketika hampir wafat, ya, sakit parah, mendayam itu 2 hari 3 hari sebelum meninggal. Yang penting gara-gara penyakit itu dia wafat. Sempat dia baca Al-Ikhlas, aman dia dari himpitan. Ini Masya Allah besarnya fadilah Al-Ikhlas. Sampai-sampai ada seorang sahabat, ya, yang mana tiap sholat pasti Al-Ikhlas. Tiap sholat. Jadi imam ini Al-Ikhlas terus. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah. Namanya Muawiyah bin Abi Muawiyah. Ya Rasulullah, fulan ini tiap sholat Al-Ikhlas saja. Kayak gak ada surat lain. Nggak tahu apa apal itu aja mungkin. Maka kata Nabi dipanggil. Apa yang membuat engkau itu membaca Al-Ikhlas terus? Kata beliau, ini uhibbuha ya Rasulullah. Aku senang Al-Ikhlas itu ya Rasul. Kata Nabi apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu terhadap Al-Ikhlas itu yang bikin kau masuk surga nantinya. Bahkan ketika disebutkan dalam riwayat, ketika meninggal Muawiyah bin Abi Muawiyah ini, Nabi sampai berdiri ketika lihat jenazahnya. Kenapa ya Rasul? Aku melihat 70.000 malaikat ngantarkan dia ke kubur. Gara-gara Al-Ikhlas, Pak. Ya. Ini fadilahnya Al-Ikhlas, ya. Kemudian dikatakan al-adillah as-sabiqah ahadits. Dalil-dalil yang Anda sebutkan tentang adab kubur, nikmat kubur itu kan cuma hadis-hadis. Apakah ada dalil dari Quran? Ini biasanya ada orang, itu hadis aja mungkin dhaif. Dan seperti itu kan. Orang sekarang kadang-kadang kalau kasih hadis dhaif kayaknya itu
Padahal dia nggak paham hadis. Saya bilang ini dari Ibn Hibban artinya sahih. Imam Ahmad itu kebanyakan sahih. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Kita bilang ya sudah, mau dalil apa Anda? Quran. Nah ini ada ayat Qurannya. Kalau memang masih nggak puas dengan hadis, nah kasih dalil Quran sampean. Yaitu beberapa ayat, diantaranya firman Allah Taala, sanu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila adzabin adzim. Ketika Allah menceritakan bagaimana adab untuk orang kafir, Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain, dan kami siksa mereka itu 2 kali. Kemudian summa, agak lama, kami kembalikan mereka kepada adab yang agung, adab yang besar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Hasan bin Ali, yaitu cucu Nabi SAW. Yang dimaksud dengan marroten ini apa? Adabud dunia wa adabul kubur. Adab di dunia, mungkin dengan kefakiran, dengan ini, dan adab kubur. Baru kemudian di adab yang besar, yaitu neraka. Di sini jelas, ini dalil Quran. Dan juga firman Allah Ta'ala ketika Allah menceritakan tentang keluarga Fir'aun. Yang ikut Fir'aun, tidak ikut Nabi Musa. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, dan diberikan kepada keluarga Fir'aun itu seburuk-buruknya siksaan. Apa itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Suatu api yang mereka disodorkan ke api itu setiap pagi dan sore. Artinya ini adab kubur. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari terjadinya hari kiamat diserukan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Sekarang masukkan keluarga Fir'aun itu ke adab yang paling pedih, apa? Neraka. Jadi ini sudah jelas. Ada adab sebelum neraka itu. Apa itu? Yang mereka dimasukkan ke adab itu tiap pagi dan sore. Apa? Adab kubur. Ini adab kubur. Ya. Wa qauluhu, dan dalam firman Allah juga dalam surah Al-An'am, ya. Famimma khati'atim, ini dalam surah apa namanya? Nuh, ya. Famimma khati'atihim uhriku faudkhilu nara, dan dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka maka mereka ditenggelamkan. Tenggelam ketika banjir di masa Nabi Nuh itu, ya, sampai tidak ada yang selamat di dunia ini kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Bayangkan 40 hari hujan, ya, grogot aja semalaman hujan banjir sudah. Ini 40 hari 40 malam gak berhenti. Kenapa? Karena imbas doanya Nabi Nuh. Setiap nabi itu punya doa pamungkas, Pak. Yang doa itu kalau sudah disampaikan pasti mustajab. Pasti mustajab. Nabi Nuh ketika sudah dakwah 1000 tahun, hampir 1000 tahun, ya. Terus mereka kaumnya ini tetap gak bisa diajak. Sampai-sampai Nabi Nuh itu mengeluh, mengadu pada Allah Ta'ala. Mengeluh itu tidak apa-apa kalau pada Allah. Manusia nggak boleh. Kalau pada orang jangan. Kepada Allah tidak apa-apa. Yang mana beliau mengatakan, Rabbi inni da'utuhum jiharo. Ya Allah, aku sudah mengajak mereka terang-terangan. Kullama da'utuhum, setiap kali aku mengajak mereka itu, aku berada di tengah-tengah mereka, aku ajak. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jarinya itu di telinga mereka. Wastausyau thiyabahum, dan menutup wajah mereka dengan bajunya. Sambil bilang, ayo loh, ngomong cepet. Kamu mau ngomong apa? Cepet. Suruh ngomong. Saking nggak maunya nurut. Takutnya dapat hidayah. Bayangkan. Ini bukan sehari 2 hari, Pak. Hampir 1000 tahun. Nabi Nuh itu udah kayak gitu. Ketika sudah nggak bisa diajak lagi sudah. Istrinya malah nggak ikut beliau. Puternya Kan'an nggak ikut beliau. Akhirnya beliau berdoa. Yang doa ini ada di surah Nuh. Apa itu? Rabbi
la tadar al-ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di dunia ini. Habiskan semua. Itu doa Nabi Nuh. Innaka indadarhum, kalau engkau sisakan satu aja dari mereka, yudillu ibadah. Yang kafir satu ini menyesatkan yang lain. Yang sudah ikut aku jadi sesat gara-gara satu ini. Wala yalidu illa fajirun kafaru, dan mereka tidak melahirkan kecuali sama bejatnya juga sama. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, atas bukit. Dicemooh sama kaumnya macam-macam. Ini orang gila, sudah stres kayaknya. Dakwah nggak diterima jadi gini akhirnya diterima. Mungkin kalau orang sekarang banyak membuli itu. Allah turunkan hujan 40 hari 40 malam. Sampai-sampai semua gunung di dunia nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Sudah itu 40 hari ini sudah baru Allah berfirman, ya sama'u wa qila ya ardu bala'i ma'aki. Maka ada seruan dari Allah, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, ya langit diamlah, jangan turun air lagi. Baru waghidul ma, baru surut. Wastawat al-judi, dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Dalam tafsir sebutkan Bukit Judi ini di daerah Himalaya sana. Di situ ada gunung tertinggi namanya Mount Everest. Rata-rata itu 8 kilo, tingginya 8 kilo, Pak. Tinggi gunung tidak 8 kilo. Di situ berlabuhnya. Barulah ada kehidupan baru. Karena itu dikatakan Nabi Nuh ini bapaknya para nabi kedua setelah Nabi Adam. Karena habis, gak ada manusia lagi kecuali kapal Nabi Nuh. Nah, waktu itu disebutkan dari sebab kesalahan mereka ditenggelamkan. Fadkhilu naro, dan mereka kemudian dimasukkan ke suatu api. Ya, suatu api. Di sini menunjukkan ada sambungan antara tenggelam dengan masuk api. Ini api apa? Bukan api neraka. Ini api yang ada di alam barzah, itu siksa kubur. Untuk contoh lagi, dalil nikmat kubur ya. Untuk firman Allah bagi orang yang syahid. Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup, diberi rizki di sisi Tuhan mereka. Rizki apa ini? Ini nikmat kubur. Belum ke surga, belum. Ini nasi nikmat kubur. Yurzaqun. Ya, dan sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Contoh lagi, ada seseorang dalam surah Yasin. Ketika ada seseorang soleh yang berdakwah ke kaumnya sampai meninggal, kemudian dia ini dimasukkan ke sebuah nikmat, sebuah surga. Waqilat khulil jannah, dikatakan kepada dia, masuk engkau ke surga. Maka dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaum itu tahu yang aku rasakan sekarang ini, maka mereka pasti nurut. Bima ghafir rabbi waja'alni minal, dengan sebab Allah mengampuni aku ini coba mereka tahu akan nurut. Di sini kata ulama, ini belum di surga, dia di nikmat kubur. Ya, dan banyak dalam hal tersebut yang menunjukkan dalil-dalil Quran itu ada yang mengarah kepada nikmat kubur dan sisa kubur. Kemudian dikatakan halil mu'adzab al-muna'am ruhu au jasaduh. Nah, ini penting. Apakah yang disiksa atau yang diberi nikmat itu ruhnya apa jasadnya? Maka dikatakan sebagaimana ruh itu akan dikembalikan kepada jasad ketika ditanyai. Telah kita bahas kemarin bahwasanya ketika orang itu wafat, ketika datang mungkar nakir, sebagian roh itu dikembalikan. Tidak sempurna ya, tapi dikembalikan hanya agar dia bisa paham pertanyaan dan bisa jawab. Ya.
Demikian juga ketika diadab itu ruh dan badannya juga semua dua-duanya. Dua-duanya itu kena, ruh dan badan kena siksa. Ya. Bittifaqi al-haq dengan kesepakatan para ulama-ulama yang lurus. Qala Hafidz fil Fath berkata Imam Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan falau ukhtussa birruh lam yakun li syirfi dzalika biru faidah. Seandainya nikmat kubur itu khusus untuk roh saja, maka untuk orang yang mati syahid enggak ada faedah lain. Artinya sama aja dengan meninggal yang lain kalau memang itu hanya untuk roh, tapi jasad juga dapat. Ya. Wa kadza ruhul kafir, demikian juga rohnya orang kafir mu'adzabatun finnari jazma. Mereka juga disiksa di dalam api itu demikian roh dan jasad. Ya. Ini yang dimaksud dengan siksaan demikian. Kemudian ada yang bertanya, kami melihat jasadnya mayit itu gak ada yang menjawab pertanyaan, dia diam aja, juga gak bergerak karena adab atau karena nikmat, diam aja. Kita periksa seperti itu. Ya, banyak kejadian ya. Contoh di daerah-daerah yang banyak non muslim itu kadang ada yang diawetkan, mayatnya dia diawetkan, tidak dikubur. Dilihat juga diam saja itu, nggak ada gerak, diam aja sampai bertahun-tahun. Maka dikatakan ini perkara gaib, ada amrun ghaibi, perkara gaib. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa itu? Menutup hal gaib ini dari kita. Mayit itu merasakan, kita nggak lihat. Kita nggak lihat. Nggak jauh-jauh. Banyak orang itu kayak sehat. Tapi dia yang dia rasakan karena sakit kolesterol, karena sakit gula, tuh remes semua badan. Kita melihat dia sampai sehat aja kok, aman aja. Aku nggak ngerti saya model keringetan gini bising sakitnya. Nah, itu contoh. Ya, kita ini melihat mayit biasa saja. Sampai ada CCTV di kubur tuh. Ini seminggu nggak ada gerakan juga mayitnya. Ini perkara gaib, Pak. Nggak bisa Anda deteksi. Tapi dia yang merasakan, dia teriak dia. Yang teriak-teriak dia. Nah, kemudian maka termasuk hal yang jaiz bahwasanya jawabnya itu sesuatu yang khafi, yang samar, tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Ya. Nah, itu sehingga dalam hal ini jangan karena kita meriksa manusia itu yang dikubur itu enggak bergerak terus kita menafikan adab kubur. Kita menafikan nikmat kubur, jangan. Karena ini perkara gaib. Kalau sudah masuk alam barzah itu perkara gaib, enggak bisa dideteksi, ya. Boleh dikatakan di sini, bagaimana pendapat Anda bagi orang yang meninggalnya tenggelam di laut atau dia dimakan hewan, ya, sehingga anggota badannya itu tercerai-berai, ya, atau dia terbakar sampai menjadi abu dan ditiup oleh angin, itu kayak apa? Kata beliau, kullu dzalik lam yumna min kauni su'al wal adab wan naib ruhan wa jasadan. Semua hal itu tidak menjadi alasan, ya, tidak menjadi pencegah bahwasanya adab atau nikmat atau pertanyaan itu untuk roh dan jasad. Karena Allah yang menciptakan kita sebelum kita enggak ada. Lebih mudah lagi secara akal Allah mengembalikan yang masih rusak. Oh, kita dulunya nggak ada nih. Allah bilang kun fayakun, jadi. Terus apakah yang sudah rusak nggak bisa dikembalikan lagi? Bisa. Lebih mudah bagi Allah mengembalikan yang sudah rusak. Walaupun nggak ada bedanya antara kita nggak ada jadi ada atau kita hancur jadi muncul lagi. Allah tetap punya kun fayakun, Pak. Allah tetap punya kun fayakun. Jadi nggak usah terlalu logis. Kita ini terlalu logika. Logika itu boleh, tapi bukan urusan tauhid. Kalau urusan tauhid urusan sini. Iman apa enggak?
Karena keimanan itu nggak bisa masuk rasio. Itu yang menyebabkan orang-orang kafir nggak percaya mukjizat karena mereka terlalu rasionalis. Nggak mungkin Ustaz, masa bulan dibelah Ustaz? Nggak masuk akal, ini repot ini. Kalau masuk akal bukan mukjizat, Pak. Sampean makan terus kenyang, itu bukan mukjizat. Wah, sini. Sampean bisa makan saya kenyang Ustaz, itu mukjizat, itu masuk akal itu. Nabi Isa lahir tanpa ayah, nggak masuk akal, tapi itu mukjizat. Nabi Isa masih bayi, dua hari umur, bisa ngomong, qala ini Abdullah, atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Nggak masuk akal, ini mukjizat ngarannya. Nabi satu malam ya dari Zuhara ke Al-Aqsa langsung ke langit 7. Itu nggak masuk akal, tapi karena mukjizat. Kalau masuk akal bukan mukjizat ngarannya. Ini harus kita pahami. Kadang kita ini terlalu rasionalis sampai mukjizat ditolak semua. Nggak percaya, nggak masuk akal, innalillah. Ya karena nggak masuk akal itulah dia dibilang mukjizat. Nah ini harus kita pahami, sebagian orang ini terlalu logis sampai nggak logis. Karena urusan gaib nggak bisa diakal-akalin. Ya, urusan gaib nggak bisa dipaksakan akal itu menerima. Tapi dia wajib menerima karena dia beriman. Selama dia ngaku mukmin, Anda harus beriman. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Semua. Anda ini sesuatu. Kita ini sesuatu semua. Allah kuasa. Jadi jangan kita menafikan dengan kemampuan kita. Kita ini nggak mampu. Tapi kalau Anda ngukur dengan kemampuan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini kuasa segala sesuatu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya hal tanqati adabul kubur. Apakah adab kubur itu bisa terputus? Ini penting nih bagi orang-orang yang dia beranggapan apakah manfaat sodakohnya orang hidup yang dihadiahkan untuk yang wafat. Sehingga yang wafat ini yang awalnya kena siksa, tahu-tahu terputus gara-gara sodakoh kita yang hidup. Kiriman yasin kita, fatihah kita, doa kita tiap waktu. Apakah itu bisa memutus adab kubur keluarga saya? Ini penting ya. Dikatakan sini, yadumu 'alal kuffar wal munafiqin ila nafkhatil ula. Adab kubur itu langgeng untuk orang kafir dan munafik sampai tiupan yang pertama. Apa itu? Kehancuran semua alam. Ya jelas, kita Fatihah untuk mereka nggak nyampe, Pak. Fatihah kepada orang kafir nggak nyampe sampai ya. Doakan pun nggak bisa. Ya, sampai sebenarnya Al-Quran wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada doanya orang kafir kecuali tersesat. Meleset, nggak mungkin nyampe. Waqad haddadahumullah biqaulih, dan Allah sudah membatasi mereka ini untuk orang kafir ini dengan firman-Nya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di depan mereka adalah alam barzah sampai hari kebangkitan. Wa yamutuna baina nafkhatain 40 sanah. Thumma ba'da an-nafkhati tsaniyah qalu ya waylana man ba'athani marqadina. Nah ini. Dan mereka meninggal itu antara dua nafkhah, dua tiupan. Tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan. Tiupan pertama kehancuran seluruh alam. Tiupan kedua kebangkitan. Itu 40 tahun. 40 tahun ini ukuran mana? Akhirat apa ukuran dunia? Wallahu a'lam. Mari dijelaskan. Kalau ukuran akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Itu ukuran akhirat, Pak. Yang pasti dalam hadis ini 40 tahun. Jarak antara dua tiupan ini. Ketika ditiupkan yang kedua, mereka mengatakan ya wailana man ba'atsani marqadina.
Siapa yang bikin kita bangun dari tidur kami ini siapa? Artinya apa? Ada masa senggang itu nanti dibangkitkan lagi. Adapun untuk orang-orang mukmin yang ahli maksiat, yang belum tobat sampai wafat, tapi masih ada iman, yang kote bisa terputus adab kubur itu. Di sinilah orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada yang sudah wafat dengan kiriman doa, sodakoh niatkan mereka, itu bisa mengurangi, bahkan bisa memutus. Fa innahum yu'adzabun ala hasabi jara'ihim. Karena orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu disiksa di kubur menurut kesalahan mereka. Kalau besar ya banyak gitu loh. Wa qad yurfa'anhum, dan ada kalanya diangkat itu adab untuk orang-orang mukmin tadi karena doanya saudaranya. Saudara di sini itu saudara sama muslim. Itulah kata Nabi SAW, termasuk kerasnya hati minal jafa an yamurra muslim ala qabri akhi wa laysallim alaih. Kalau seorang muslim melewati kubur saudaranya tapi nggak salam, ya, lewat semumun diam aja, salam Pak, assalamualaikum ya ahlal kubur, minimal kalau bisa fatihai, fatihah kubur, itu Anda dikenal oleh mereka, masya Allah, tiap lewat sodakoh fatihah, masya Allah, pasti diingat Pak. Pasti diingat. Karena yang mereka butuhkan itu bukan duit Anda, bukan ini. Yang mereka butuhkan itu adalah doa. Kadang-kadang yang hidup ini repot ya. Jangan, ini jangan dibagi, ini kenang-kenangan. Mayit gak butuh kenang-kenangan. Yang mayit butuh tenang hidup ketika warisan dibagikan. Ketika Anda masih eman-eman, sayang-sayang, mayit itu sumpek. Ini kayak apa ini? Waris belum dibagi kayak apa ini? Sumpek mayit itu. Jangan dikira senang dia. Kalau Anda senang karena masih senang harta kita yang hidup ini. Orang kalau sakaratul maut itu sudah sampean tanya, Pak, mau duit sampean geleng deh. Sekarang itu sudah nggak mau duit lagi, apalagi sudah meninggal. Jadi kadang kita ini dengan alasan barang kenangan gak dibagi-bagi, jangan. Kasih itu dosa kalau ahli waris nggak mendapat haknya gara-gara kenang-kenangan, jangan. Bagikan sudah, biar tenang yang dikubur. Biar tenang yang dikubur, biar tenang. Ini kadang-kadang diangkat itu adab dari orang-orang mukmin yang sedang disiksa karena doa saudaranya atau sedekah orang untuk dia, terserah mau sodakoh muridnya, mau tetangganya, diniatkan untuk dia jadi. Atau selain itu, ya disebut dalam suatu hadis, tulu maqami ummati fi kuburihim tamhisun lidunubihim. Lamanya menetapnya umatku di kubur mereka itu sebagai pemeras untuk dosa-dosa mereka, kata Nabi. Ya, lamanya mereka di kubur itu pemeras dosa mereka. Kenapa? Karena kiriman dari yang hidup berkali-kali. Sehingga Sina Ali itu mengatakan, aku heran orang mukmin ini masuk ke kubur dengan dosa yang banyak, dibangkitkan kok penuh cahaya. Dari mana cahaya ini? Kiriman dari yang hidup-hidup. Wajan Yasin terus tiap hari, sodako terus. Itulah bahagia orang yang punya jariah. Bahagia orang yang punya jariah. Kenapa? Karena tadi sahamnya itu terus. Selama dipakai ya, jariah dia itu dipakai. Dipakai sholat, dipakai baca Quran, dipakai belajar, dipakai ini. Itu terkirim terus. Itulah kata ulama, haram menganggurkan sesuatu yang wakaf. Karena dia memutus daripada pahala orang yang wakaf tadi. Gak dipakai, akhirnya terputus. Ya, pakai, gunakan. Ya, agar pahala yang wakaf itu mengalir ke dia. Ya, seperti itu pembahasan kita. InsyaAllah yang akan datang kita bahas yang selanjutnya. Ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Tadi disinggung Pak Ustadz terkait dengan masalah setiap sholat itu kan ada bacaan. Kita biasanya kan
Kalau untuk maghrib itu kan kuliah sama qul huwallah. Nah, kalau ada juga mungkin kayak Rabu tadi kan Wadduha sama Alam Nasrah. Apakah ada tuntunan itu Ustaz mengenai pembacaan masalah ayat-ayat dalam kita melaksanakan sholat? Tadi kan disinggung qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah gitu. Jadi kalau memang itu baik ya kita laksanakan terus gitu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait dengan kita masalah kita ini kan takut juga kan menghadapi siksa kubur ini, karena yang namanya kita kan selalu punya dosa. Nah, apalagi mungkin keluarga kita, orang tua kita, mungkin istri kita yang telah mendahului kita. Adakah mungkin kaifiat untuk kita mengirimkan doa ataupun ayat-ayat agar saudara kita atau istri kita atau orang tua kita tidak dilakukan siksa kubur mungkin yang kita hadiahkan gitu Ustaz. Itu saja, terima kasih. Ya, memang di dalam hadis-hadis itu tidak diterangkan secara detail kesunahan bacaan-bacaan itu tidak. Cuman kalau kita lihat daripada amaliyah Rasul, amaliyah Nabi itu kalau sholat sendirian lama, sendirian itu lama. Tapi kalau jadi imam, beliau itu tidak panjang. Cuman nggak panjang di sini jangan dikira al-kafirun aja, nggak panjang ini maksudnya kata Nabi itu pernah ngasih contoh, cukup sabihisma, ya Nabi sabihisma itu sudah cukup. Itu pendeknya Rasul seperti itu, ya pendeknya kita ya harusnya demikian. Bahkan ada sebagian ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis tentang yang Nabi baca itu ada tiwal mufassal. Tiwal mufassal ini mulai Al-A'raf ya, Al-A'raf sampai juz 26, juz 25. Itu masuk tiwal mufassal. Panjang tapi tengah-tengah. Itu Nabi biasanya baca di duhur. Ya di Isya baca itu. Jadi sekali satu rakaat kayak Al-Muzammil sampean selesaikan itu tidak masalah, nggak termasuk kepanjangan. Asal hafal itu aja ya. Nah, kemudian baca Nuh ya. Kalau subuh mungkin baca Al-Waqi'ah sekali rakaat ya. 96. Dikit aja 96 ayat, nggak panjang-panjang. Ya, atau mungkin Isya baca Tabarok. Itu lumrah itu, bukan kepanjangan tidak, karena kita ini kebiasaan pendek akhirnya kaget ya, yang panjang kaget gitu. Kalau panjang itu Al-Baqarah Pak, sekali rakaat Al-Baqarah itu panjang berarti. Itu yang Nabi tegur. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal jadi imam waktu Isya baca Al-Baqarah full dalam satu rakaat. Ya Pak nggak gemeter makmum. Sehingga Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau pengen bikin fitnah wahai Mu'adz, bikin orang itu nggak senang berjamaah gara-gara engkau. Nabi tegur itu. Cuman Nabi juga melarang mukmin seorang imam itu mempercepat sholatnya. Nabi itu juga melarang ketika mukmin itu mempercepat. Artinya apa? Tengah-tengah saja. Tengah-tengah. Nah, adapun yang dimaksud sahabat itu baca alilas terus, itu Nabi membenarkan bukan menganjurkan. Karena saya bilang bukan menganjurkan karena Nabi sempat tanya, kenapa engkau ini alilas terus? Artinya kok enggak ikut aku? Nah, aku enggak alilas terus kata Nabi, bukan enggak baca alilas terus menerus. Engkau kenapa alilas terus? Justru kata sebagian rawi, beliau itu bukan alilas terus menerus, enggak. Cuman setiap habis baca surat apapun sebelum ruku al-ikhlas. Baca sabisma, sebelum ruku al-ikhlas. Itu yang dilaporkan kepada Nabi, bukan alilas terus, enggak. Itu dalam riwayat disebutkan beliau bukan baca al-ikhlas terus menerus, bukan. Yang dimaksud itu setiap membaca surat ditutup dengan al-ikhlas. Nah, itu yang dilaporkan oleh sahabat. Sehingga Nabi tanya, kenapa kok Anda menutup itu masih dengan ikhlas? Dijawab, aku senang ya Rasul dengan ikhlas ini. Aku senang dengan surat ini. Kata Nabi, cintamu dengan ikhlas bikin kau masuk surga. Nah, itu jangan berarti ditiru alias terus sampai jangan. Ya. Artinya 2 surat setiap rakaat itu 2 surat. Her aja. Ada sahabat yang bisa kita tiru. Ya.
Ada sunnah itu. Terus kemudian amal apa Ustaz? Semua amal ya, selama itu diniatkan untuk yang wafat akan sampai. Ya, akan sampai. Mau itu apa sodako, mau itu bacaan ya, itu akan sampai. Bahkan anak, khusus anak itu tanpa dihadiahkan itu pasti nyampe. Ya pasti nyampe. Dia nggak pernah menghadiahkan, saya hadir majelis ini untuk orang tua saya, tanpa sampai hadiahkan sudah nyampe sudah. Kenapa? Karena yang bikin anak itu ada di dunia orang tuanya. Sehingga semua perbuatan dia yang baik itu ke orang tua langsung. Kalau yang jahat ya apa Ustaz? Maksiat anak. Dilihat sampean waktu hidup negur dia enggak? Ngajari dia enggak kalau ini haram nah jangan. Anda marahi dia, gitu enggak? Oh enggak pernah Ustaz, berarti dosanya juga mampir juga. Dosa yang enggak pernah ditegur itu orang tua kena ikut juga. Tapi kalau dosa yang dia negur terus, ayo nak sholat terus. Tahu-tahu setelah dia meninggal jarang sholat si anak. Habis dia meninggal jarang dia untuk ini kan kebaikan-kebaikan. Waktu orang tua meninggal tidak dia lakukan lagi. Orang tua bebas, nggak kena dosanya. Tapi ketika dia mendiamkan, nah ini termasuk mendiamkan apa? Nggak ngajari. Saya nggak bisa juga Ustaz, taruh pesantren aman sampai ya. Taruh pesantren aman sampai ya. Nggak tega Ustaz, ya sudah taruh di madrasah diniyah. Bukan cuma ngaji Quran ya, ngaji fikih, tauhid, ngaji akhlak, bagaimana beradab. Itu wajib itu, bukan sunnah ya. Bukan sunnah, itu wajib belajar itu. Yang saya lihat kebanyakan masyarakat kita kalau sudah baca Quran dianggap selesai belajar agama. Belum, itu cuma baca Quran. Belum belajar agama itu. Belajar agama itu belajar fikih, tauhid, keimanan, ya, akhlak, adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, itu penting. Bukan sunnah, itu wajib. Nah, kalau sudah itu sampai ajarkan, selesai kita menjawab lagi. Ya, nah itu penting dalam ini. Dan yang paling besar faedah untuk orang tua itu anak soleh. Kalau sudah anak soleh, Anda seperti punya masjid bangun sendiri. Kayak Anda punya masjid bangun sendiri ya. Nah, untuk masjid mungkin miliaran bangun. Ini anak soleh gak berat-berat. Ngalir tapi pahala, ngalir. Apalagi dia jadi ustadz, ngajari murid-muridnya. Muridnya beramal sebelum untuk sang guru kita kena duluan. Kita ayahnya. Itu seperti itu. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Ini untuk imam. Kalau imam ini habis membaca Fatihah dia langsung baca ayat. Seharusnya makmum ini diberi kesempatan dulu membaca Fatihah. Ini tidak langsung gitu. Apakah ada hukumnya itu bagaimana? Tidak mencerah. Iya, hilaful aula ya. Hilaful aula ini menyalahi sunnah. Ada yang bilang sampai makruh. Ada yang bilang nggak sampai makruh. Intinya memang di antara adab-adab imam itu dalam sholat jahriyah, sholat yang suaranya itu keras, maghrib, isya, subuh. Nah itu habis baca Fatihah memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Ya, sehingga ketika imam membaca surah, makmum bisa fokus mendengar surah imam. Apakah imam itu diam Ustaz? Tidak. Dia membaca, cuman sir. Membaca tapi sir. Amalan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Kalau rakaat pertama ketika sir itu beliau membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rakaat kedua, diamnya imam itu, beliau membaca hampir sama redaksinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amsalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
baru membaca surah secara jahar. Ya, silahkan Anda membaca surat apapun. Sekiranya makmum itu hampir selesai atau sudah selesai sebagian, langsung Anda baca surat apa-apa. Nah, itu kata ulama termasuk sunnah mahjuroh, sunnah yang banyak ditinggalkan. Apa itu? Saktah tawilah bainal Fatihah wa surah. Diam yang agak lama antara Fatihah dan surat yang akan dibaca. Nah, seperti itu. Memang kita dapetin sedikit yang mengamalkan itu sedikit. Ya, itu termasuk sunnah mahjuro, sunnah yang ditinggalkan. Nah, kalau menghidupkan, masya Allah besar pahalanya. Ya. Adapun sholat sirriyah, maka langsung sirriyah langsung tanpa ada jeda. Karena toh nggak ada manfaatnya juga kita jeda. Makmum aja isinya nggak dengar Fatihah kita, itu nggak dengar surat kita, jadi tidak masalah langsung. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan husnul khatimah indal maut, setelah panjang umur, cukup amal ibadah, cukup untuk menghadap Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما واخل انبياء ولما نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.